Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekalian, beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki tahun baru. Waktu berganti. Akhir kulli syai' akramahullah bihusni khatimati umri. Atau kama qala. Kata beliau, siapa yang suka memuliakan akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan memuliakan akhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Allah itu menjadikan al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umur bi khawatimiha. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kita punya kehidupan, ini tergantung dari bagaimana akhirnya. Demikian pula dengan keadaan-keadaan kita. Allah SWT menjadikan akhir-akhir segala sesuatu tuh yang paling bagusnya. Kayak makanan aja, kata Nabi Muhammad, al-barakah fil akhir. Berkah adanya di akhirnya. Makanya jangan ninggalin sisa di makanan. Yang paling berkahnya justru ada pada bagian akhirnya. Saudara sekalian, saya muliakan, hari nih, sepanjang hari sama sepanjang malam, yang paling bagus bagian akhirnya. Sepanjang hari ini paling bagusnya saat menjelang maghrib, saat sore tuh, jelang-jelang maghrib. Sama waktu paling afdol bahkan dalam sehari semalam adalah bagian terakhir dari waktu malam, thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian manggil-manggil, mana nih di antara hambaku yang mau bertaubat, yang mau kembali, aku akan terima. Mana nih di antara hambaku yang mohon pertolongan, aku akan beri padanya pertolongan. Siapa nih di antara hambaku yang memohon ampunan, aku akan beri padanya ampunan. Hal min talib hajatin, siapa nih di antara hambaku yang meminta satu hajat, fauniluhul matalib, maka aku akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Waktu paling mustajab di akhir malam, sesaat menjelang subuh. Sampai-sampai dikatakan ma'uqitatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidak diberikan kewalian kecuali di malam yang sangat gelap, di kegelapan malam. Kapan kegelapan malam? Malam semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Artinya bahwa waktu paling gelapnya malam adalah di bagian terakhirnya malam. Nah, itu para wali-wali jadi wali karena mereka ada di waktu tersebut sedang munajat, sedang berdoa, sedang meminta, sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi mikir gitu, jangan-jangan saya wali. Coba diingat-ingat, tahajudmu gimana? Ibadahmu di waktu malam gimana? Yang masih banyak tidurnya kayak kita ini udah deh. Yang penting selamat. Gak usah ngarep jadi wali. Sedikit sekalian, waktu paling mustajab, waktu paling berkah di akhir bagian malam. Demikian pula dengan
akhirnya minggu, hari Jumat. Hari Jumat tuh akhirnya minggu. Nah, itu kan paling afdol. Hari dalam seminggu paling afdolnya adalah hari Jumat. Saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian akhir bulan. Itu namanya ayyamus sud, hari-hari gelap. Sunnahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disunnahkan pula untuk berpuasa pada hari-hari terang, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulannya. Nah, itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Termasuk juga yang segera akan kita jelang secara khusus, yaitu akhir tahun kita ini. Waktu yang sangat mulia. Beliau mengatakan, Habib Umar bin Hafid mengatakan, kamu kalau pintar menghormati akhir tahun, akhir hari, akhir malam, gitu kan ya? Akhir dari segala sesuatu kamu suka muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hidupmu dengan akhir yang terbaik. Kita nih hidup nih, mau kayak gimana kita jalaninnya, tetap nilainya tuh di bagian final. Sama tuh kayak orang lomba mau maraton kah, lomba mau cepet-cepetan setir mobil misalnya, lomba mau cepet-cepetan apapun aja, itu urusannya sama akhir, teman-teman. Gak ada orang ceritanya lomba maraton siapa yang paling cepet jalan di awal, gak ada. Pasti apakah dia nyampe garis finish apa enggak, apakah dia nyampe bagian akhirnya apa enggak. Yang awalnya santai-santai bahkan paling belakang, kalau akhirnya dia sampai di garis finish dalam keadaan paling awal, dia terhitungnya adalah juaranya, pemenangnya. Demikian pula dengan hidup kita. Andai ada orang sepanjang hidup berbuat dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'an", andai ada seseorang dia ngerjain perbuatan dosa sepanjang hidupnya, kemudian di akhir hidupnya dia bertaubat, di akhir hidupnya dia kembali, kemudian dia diakhiri hidupnya dalam keadaan baik, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang nih kafir sepanjang hidup, begitu akhir kehidupannya masuk Islam. Biar kata baru semenit masuk Islamnya, surga akhirnya. Semua tergantung dari gimana akhirnya. Saudara sekalian saya muliakan, namun sebaliknya juga, dan ini yang kita ngeri. Andai ada orang ngerjain taat seumur hidup, tapi akhir kehidupannya dia mengerjakan dosa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka hingga mencabut iman dari dalam hatinya, dia mati su'ul khatimah, maka tak ada jatah darinya dari kesenangan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan menjadi salah satu dari calon-calon penghuni api neraka. Semua tergantung dari bagaimana akhirnya. Nah, kita mau menuju akhir kehidupan kita nih. Gak ada loh orang yang jalannya mundur menuju kematian, gak ada. Gak ada orang yang tambah lama, tambah muda tuh gak ada. Emang tambah lama ya tambah tua, teman-teman. Tambah lama, tambah deket mau waktunya mati. Itu udah pasti. Karenanya kalau kepengen akhir kehidupannya dalam keadaan baik, yuk belajar buat memuliakan akhir-akhir segala sesuatu. Salah satunya adalah dengan kita memuliakan akhir tahun kita ini. Sehingga semoga nantinya saat akhir kehidupan kita, Allah memuliakan kita dalam husnul kematian yang indah, kematian yang bagus, kematian yang bagus. Nah, apa nih yang mesti kita lakukan nih di akhir-akhir tahun semacam ini, teman-teman saudara sekalian? Yang paling penting
bukti banyak-banyak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya mesti kita perbanyak. Emang dosanya banyak, minta ampunnya kan mesti banyak juga. Katanya ulama, kalau kamu ngerasa nggak bisa nyamain ahli ibadah dalam ibadah mereka, sekurangnya samain ahli taubat dalam permohonan ampun mereka. Kita mau nyusulin para wali nih dengan ibadahnya. Ya saya udah tahu lah siapa diri saya. Dan saya rasa teman-teman juga ya 11-12 lah sama saya. Kan begitu? Ibadah kita serba terbatas teman-teman sekalian. Quran kita terbatas, sholawatan kita terbatas. Ibadah malam kita terbatas, sedekah kita terbatas. Lapar puasa kita terbatas, apalagi jaga hati kita terbatas, apalagi segala macam saya terbatas. Kayaknya yang gak terbatas itu cuma dosa. Dibilang ibadahnya banyak kayaknya masih sedikit deh. Kalau dibilang ada yang banyak itu adalah dosa. So ikut sekalian saya muliakan, kita rasanya kayak putus asa buat nyamain ahli ibadah dengan ibadah-ibadah mereka. Kalau saya baca tuh ibadahnya para walinya Allah Subhanahu wa taala, nggak usah yang jauh-jauh teman-teman saudaraku sekalian, ibadahnya Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya temui beliau. Saudaraku sekalian saya muliakan, waliyah min auliyaillah, seorang perempuan besar yang ketika memandang wajahnya air mata saya tak berhenti bercucuran. Bukan karena wajahnya sangat cantik rupawan, saya bukan, tapi mungkin itu adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang seorang wali itu yang kayak gimana. Kata Nabi Muhammad menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang-orang yang ketika kamu memandang wajahnya mengingatkanmu kepada Allah. Para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudariku sekalian saya muliakan, Wabah Khadijah. Teman saya ada yang nanya, Wabah, gimana sih Wabah nih ibadahnya apa? Kata beliau, nak, saya suka istighfar. Terutama di waktu malam. Kapan Wabah istighfarnya? Berapa banyak Bapak istighfarnya? Saya nggak pernah ngitung. Mulai jam berapa Bapak istighfarnya? Habis selesai sebagian witir, dia bilang salat isya, dia kerjain witir beberapa rakaat. Beliau bilang habis makan malam, mulai itu saya duduk siapin 5 kurma sama air. Dia bilang saya mulai baca istighfar yang beliau baca, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu istighfarnya Bapak Khadijah. Ya Allah, saya mohon ampun untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun yang perempuan. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dia bilang saya baca itu nggak saya hitung, sampai saya berasa haus, saya minum air. Sampai nanti saya berasa mulai lapar, saya makan, mulai pengen istirahat, saya makan 1 kurma, saya minum airnya, saya baca lagi. Ntar udah kayak berapa lama gitu kan, mulai kering tenggorokannya, minum airnya lagi, makan kurmanya. Dia bilang kalau udah 5 kurma selesai, udah tuh saya berdiri. Jam berapa kira-kira Hubabah? Ketika biasanya dia bilang ketika saya mendengar suara tarhim di masjid di malam besok. Itu ibadah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Teman-teman sekalian saya muliakan, para walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan mereka. Gak usah jauh-jauh. Mungkin Bapak Khadijah masih agak nggak kelihatan mata gitu. Teman-teman sekalian,
Hubabah Nur. Teman-teman semua, alhamdulillah, matanya telah diizinkan Allah memandang wajah wanita mulia itu. Hubabah Nur binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad alaiha ridwanullah. Itu saudaraku sekalian saya muliakan. Tiap malam baca ratib. Dulu tuh kalau baca ratib, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu cuma 40. Lama-lama naik 50, lama-lama naik 100. Lama-lama 500. Sekarang ini udah 1000. Saya baca ratib sama beliau di salah satu perjalanan. Nih kok la ilaha illallahnya lama banget. Saya bilang, Baba, khalasna. Itu udah selesai nih baca ini. Dia bilang alaf Halimah. Ya Allah Tuhan, alaf banyak. Masya Allah. Beliau, saudariku sekalian saya muliakan, ada tuh teman-teman saya ajakin waktu itu bulan Ramadan. Habis selesai buka puasa, diundang sama beliau sholat berjamaah, lagi kurang sehat. Maghrib, habis selesai sholat maghrib, beliau yuk awabin masing-masing nggak jamaah. Habis selesai awabin, beliau bilang, Halimah, saya kalau bulan Ramadan gini saya qadha sholat biar kita dapat nih pahalanya kan lipat-lipat nih kalau bulan Ramadan. Barangkali ada sholat kita dulu yang kurang sempurna. Beliau kemudian qadha sholat maghrib, qadha sholat maghrib, isya qadha sholat isya gitu ya. Qadha sholat maghrib berjamaah. Udah. Habis selesai beliau bilang, kita mau sholat tasbih. Tahu kan sholat tasbih? Isya, habis isya, ba'diyah isya sama awabin 6 rakaat. Habis itu sholat qadha 3 rakaat maghrib. Habis itu sholat tasbih 4 rakaat dengan baca tasbihnya kan 300 kali itu kan. Masya Allah. Sampai teman-teman saya pada bolak-balik nanya, Ustazah sholat apa lagi nih? Ini sholat apa lagi? Kita belum selesai apa sholatnya. Masya Allah. Hubabah Nur. Segitunya beliau bilang, saya ini lagi kurang sehat, Halimah doain. Saya bilang nih kita nih dapetin kurang sehatnya Hubabah. Sehatnya kita aja kayak gak nyampe gitu. Gimana kalau beliau pas lagi sehatnya? Subhanallah. Ibadah, teman-teman sekalian. Ibadah. Kita gak bisa nih nyamain ibadahnya ahli ibadah. Ya sekurangnya lah kita nyamain istighfarnya, permohonan ampunnya ahli taubat. Biar jangan sampai ibadah banyak kagak, dosa banyak iya tapi gak dapetin ampunan banyak. Biar sekurangnya ibadahnya kurang, dosanya banyak, istighfarnya, permohonan ampunnya juga biar banyak. Insya Allah. Jadi di akhir tahun semacam ini teman-teman sekalian, yuk kita banyak-banyakin istighfar. Banyak-banyakin mohon ampun. Banyak-banyakin minta pada Allah SWT, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Istighfarnya kita perbanyak. Bangun tidur kita minta ampun. Habis selesai sholat kita minta ampun. Ini kan jalan-jalan banyakin istighfar. Sambilan ngapain kita istighfar. Istighfar terus minta maaf. Minta ampun sama Allah SWT. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. La ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kau telah menciptakan aku, maka semestinya
Aku menepati janji dan melaksanakan perintah-perintahmu. Tapi ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kau datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan, sementara aku datang padamu dengan bertubi-tubi dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, tak ada yang dapat melakukannya selain Engkau. Perlu banyak ampunan, teman-teman. Kita ini perlu banyak ampunan. Minta ampun, dilebihin dari biasanya di akhir-akhir hari ini, di 10 hari terakhir dari tahun ini. Minta maaf sama orang-orang di sekeliling kita. Bukannya lebaran Ustazah, kemarinan udah. Iya lagi. Terutama kadang nih kita minta maaf sama orang-orang yang jauh sama kita. Teman-teman SD segini tua ya. Teman-teman pas lagi reunian gitu kan. Kita minta maaf sama orang-orang luar-luar sana tuh. Tapi gilirannya orang-orang dekat kita kadang kelupaan. Mesti serius minta maaf sama anak-anaknya. Mesti serius minta maaf sama suami. Apalagi yang masih ada orang tua. Mesti serius minta maaf sama orang tua. Kita ridho sama orang tuanya. Mesti serius minta maaf sama yang ada di rumah kita. Kalau ada pembantu rumah tangga, yang paling banyak kita interaksi, yang paling banyak berkemungkinan kita berbuat dosa. Ya kan? Semakin jarang ketemu kan, semakin jarang mestinya kita berbuat salah sama dia. Tapi giliran yang sering-sering ketemu ini kan yang paling mungkin. Ada ucapan kita yang gak benar, gak enak, ada perlakuan kita yang menyinggung perasaan, ada perbuatan kita yang merendahkan, dan seterusnya. Buat yang pada masih punya suami, penting buat minta halal, minta ridho suaminya. Gak usah nunggu sakit. Pas lagi sakit baru minta maaf. Takutnya mati mendadak. Mati gak pakai sakit kan kapan tuh mau minta maafnya? Mendingan mesti sering-sering aja minta maaf. Mesti sering minta ridha. Ini di hari-hari terakhir dari tahun ini nih. Pas lagi ada kesempatannya yang enak, minta maaf. Teman-teman saya sekalian. Memang sering ketemunya pasti sering banyak salahnya kan? Betul gak? Jarang-jarang ketemunya ya insya Allah jarang-jarang juga salahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ustazah, kalau kita bikin salam orang tua, kita bikin salam sama suami, itu antara kita sama dia dosanya? Iya, antara kita sama dia dan antara kita sama Allah. Dua-duanya tuh. Kenapa gitu? Sebab Allah minta kita buat hormat sama mereka. Sebab Allah minta kita buat hormat sama suami kita. Karenanya misalnya nih, kita bikin salah yang suami nggak tahu. Luaran kita ngomongin suami kita, misalnya suami kita nggak denger, nggak tahu. Dosa apa nggak dosa tuh? Dianya kan nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Jadi sekalian, lain dengan kamu ngambil duit di saku baju dia atau di dompet dia gitu. Atau di ATM dia gitu kan. Nah, kalau itu dosa antara kamu sama suami itu udah pasti. Tapi kalau misalnya kita ngerjain dosa yang suami kita nggak tahu, itu dosanya antara kita sama dia aja atau antara kita sama Allah SWT. Dosa antara kita sama dia karena dianya nggak tahu, nggak dosa kita. Tapi yang lebih besar adalah dosa antara kita sama Allah SWT. Makanya anak-anak muda nih, terutama yang berumah tangganya masih baru awal-awal gitu kan.
Ya saya berharapnya seperti itu, walaupun kadang-kadang orang tua juga suka ada yang genit juga. Malam-malam suaminya udah tidur, dia WhatsAppan sama laki-laki lain, gitu kan? Dia ngeliat di scroll misalnya, terus dia kirim DM ke laki-laki di luaran sana, ditanggapi, suaminya nggak tahu, betul, suaminya nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bisa jaga diri kita, untuk bisa jaga harga diri kita, untuk bisa jaga hati suami kita. Yang minta kita melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun suami kita nggak tahu, kita tetap dosa. Karena dosanya bukan hanya urusan antara kita dengan suami, melainkan dosa antara urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala ta'zimatuh. Karena ya teman-teman sekalian, paling banyak tuh kita punya salah pasti sama orang yang paling banyak kita berinteraksi sama dia. Mesti serius minta maaf. Termasuk ibu-ibu sekalian kepada anak. Kita nih masih punya banyak pemikiran bahwa orang tua tuh gak pernah bikin salah sama anak. Siapa bilang? Siapa bilang? Kayak yang mesti minta maaf tuh anak sama orang tua. Itu iya. Itu iya. Anak mesti minta maaf sama orang tua. Itu iya, betul. Tapi bukan berarti orang tua gak punya salah sama anak. Banyak. Dari kecil kita ngajarin mereka cinta dunia. Apa gak salah tuh? Salah. Kamu nak mesti belajar yang pinter. Biar kamu kaya. Nanti kalau kaya kamu dihormati orang. Gitu kan? Kita menanamkan hal yang salah dalam pikiran anak-anak kita. Bahwa kemuliaan ada pada bergelimangannya harta, bukan ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu sakit loh kalau direndahkan orang. Nanti kamu sengsara kalau dihina orang. Kayak keridhaan orang, persetujuan orang, pandangan orang, segalanya gitu dalam kehidupan anak-anak kita. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya yang ngajarin. Dia lupa bahwa kemuliaan manusia ada pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kamu gak punya salah sama anak-anak kamu. Banyak salah kita. Kurang nanemin cinta kepada Allah, kurang nanemin cinta kepada Rasulullah, kurang nanemin cinta kepada para ulama. Betul gak? Betul. Yang kita tanemin kadang-kadang hal-hal yang kurang-kurang tepat. Saya bicara secara kebanyakan orang ya. Meskipun enggak kok ustazah. Saya mah anak saya luar biasa. Coba kamu ingat-ingat lagi. Pasti ada banyak salah-salah kita. Di persidangan Allah Subhanahu wa taala kalau kamu ditanyain, adakah kira-kira kamu sudah tepat menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala padamu? Kalau ditanya, anakmu adalah milikku, anakmu adalah hambaku, apakah kamu sudah mendidik mereka untuk kembali kepadaku? Mau jawab apa coba? Mau jawab apa? Ada banyak di antara kita orang tua yang lebih ngajarin anak untuk hormat pada kita daripada hormat kepada Allah. Ada banyak di antara kita orang tua yang lebih berharap anak kita cinta pada kita, bukan berharap anak kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kepada siapapun dari manusia. Banyak salah kita mana anak kita. Mesti minta maaf, teman-teman saya sekalian, mesti minta maaf. Betul bahwa anak juga mesti minta maaf sama orang tua, itu betul, itu udah pasti. Tapi sekali lagi, bukan berarti hanya anak minta maaf sama orang tua, tapi orang tua juga perlu buat turunin ego diri untuk bilang sama anaknya, nak, maafkan Umi, maafkan Mama.
maafkan ibu. Banyak salah ibu padamu nak. Ibu gak mau sebut-sebut. Lebih banyak salah ibu padamu. Meskipun tentu tak ada yang lebih menyayangimu daripada ibumu ini. Tapi ibu juga punya banyak salah sama kamu. Maafkan ibu ya nak ya. Maafkan ibu ya nak. Semoga kita tidak saling menuntut di akhirat nanti ya nak ya. Bilang sama anakmu, saya sudah memaafkanmu. Kalau kamu ada salah sama ibu, sama Umi udah memaafkanmu nak. Apapun aja salahmu, kamu gak usah sebut-sebut. Semua salahmu ibu udah maafin. Tapi ibu juga minta kamu memaafkan kesalahan ibumu ini. Minta maaf. Ini di akhir-akhir tahun kayak begini nih. Yuk kita saling. Biar kita masuk tahun baru, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Kita masuk tahun baru dengan lembaran baru juga. Dengan dosa-dosa yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dengan kesalahan-kesalahan kepada manusia yang juga sudah dimaafkan oleh mereka semuanya. Perbanyak ibadah akhir tahun nih. Perbanyak ibadah. Itu tadi ya. Kayak orang lagi lomba maraton. Ini udah semakin dekat garis finish ya, kamu mesti jalannya mesti lebih cepat. Mesti jalannya mesti lebih cepat biar nyampe nih garis finish dalam keadaan sebagai pemenang. Ayo, kemarin rada-rada males buat bangun malam. Nih, digiatin lagi, dirapiin lagi. Kemarin rada-rada pelit buat sedekah yuk nih. Sisa 10 hari nih gimana caranya biar sepanjang hari ada sedekahnya walaupun sedikit. Kata guru kita bersama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, sedekah itu sedikit tapi dilakukan istiqomah lebih ngaruh daripada sekali sedekah banyak tapi dilakukannya sekali-sekala. Gitu ya. Sebab kebaikan tuh teman-teman saudara sekalian kayak melobangi batu. Setetes terus itu jauh lebih ngaruh buat batunya bolong daripada sekalinya banyak disiram air banyak-banyak tapi sekali-sekali aja. Gitu kan? Pernah lihat gak batu kalau ditetesin air terus lama-lama bolong? Nah, gitu juga dengan kebaikan ngaruhnya terhadap kehidupan kita, terhadap hati kita, itu kayak begitu tuh. Biarin kebaikan tuh biar kata sedikit-sedikit tapi terus istiqomah gitu. Apa-apaan tuh terus dikerjain. Zikir abis subuh jangan ditinggalin. Wirdul Latif, kan kita tahu tuh. Biar sedikit-sedikit tapi terus kita kerjain. Tiap hari kita kerjain. Ada gitu kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan. Hingga mudah-mudahan sekeras apapun hati kita, ia bisa menjadi hati yang bercahaya dengan ibadah-ibadah kita. Terutama di hari-hari terakhir dari akhir tahun ini, biar bagus ibadahnya, biar bagus takwanya, biar bagus perbuatannya, biar bagus akhlaknya, biar indah kita di akhir tahun, sehingga mudah-mudahan ketika datang ajal menjemput kita dimuliakan Allah SWT dalam husnul khatimah. Nanti pas akhir tahunnya banget, hari terakhirnya banget, kalau bisa puasa, biar ditutup akhir tahunnya dengan kebaikan. Dan awal tahunnya juga tanggal 1 biar bisa puasa juga. Jadi diawali awal tahunnya dengan kebaikan juga. Kalau bisa itu tadi, sedekahnya biar ada, zikirnya biar jangan tinggal, ibadah malamnya jangan tinggal, sholat sunnahnya jangan tinggal, doanya jangan tinggal. Kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan antara kita dengan Allah SWT ataupun kebaikan kita dengan sesama hamba-hambanya Allah SWT. Kehitung akhir tahun bangetnya itu asar, karena kalau waktu kita ini kan patokannya sama matahari itu. Patokannya sama matahari. Jadi pergantian siang ke malam ditandai dengan terbenamnya matahari, masuk tuh. Kemudian tanggal baru atau hari baru.
Sementara kalau di kalender Masehi itu kan awal hari atau akhir hari ditandai dengan jam 12 malam. Nah, kalau kita nggak gitu, ditandai dengan masuknya waktu maghrib sama masuknya waktu subuh gitu kan. Akhir hari atau awal hari masuknya dengan pertanda subuh, fajar. Nah, kalau awal malam masuknya waktu maghrib. Jadi asar hari terakhir dari tahun baru, dari tahun sekarang, waktu asarnya, bicara saya udah mulai kelibet-libet nih. Ya tolong didengarkan dengan baik biar saya lebih mudah konsentrasi. Asar hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, gitu ya. Berarti jatuhnya Jumat. Jumat ini Jumat depan, gitu ya. Nah, habis asarnya, ini alhamdulillah. Berarti kalau tanggalnya tidak berubah, maksudnya yang saya lihat di kalender itu seperti itu ya. Nanti tinggal lihat-lihat lagi aja. Kalau emang benar hari Jumat, berarti itu asarnya merupakan hari terakhir dari tahun Hijriyah dan juga hari terakhir dari hari Jumat, gitu ya. Dan itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sa'ah Fatimiyah disebutnya, jam-jam doanya Sayyidah Fatimah Zahra, karena beliau sangat tahu kemuliaan waktu tersebut, habis asar hari Jumat. Jadi double kemuliaannya. Untuk Jumat ini Jumat depan, ya. Double kemuliaannya, jangan sampai terlewatkan. Kayak yang gak ada bedanya daripada hari-hari yang lain, itu jangan sampai terjadi. Diingetin, dicatat ya, diingetin. Nanti hari Jumat seminggu yang akan datang, Jumat ini Jumat depan. Nah itu, saudara sekalian, dimuliakan betul-betul waktunya, terutama ba'da asarnya. Nah itu baca sholawat asar hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali pada asar hari Jumat. Nah, terutamanya jangan lewatkan untuk asar terakhir dari tahun Dzulhijjah ini ya, dari tahun 1446 Hijriyah ini. Nah, saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian nanti habis asar itu juga, habis selesai kamu baca sholawatnya, dibaca tuh doa akhir tahun. Diawali dengan apa nih Ustazah doa akhir tahunnya? Diawali dengan baca istighfar yang banyak-banyak ya. Boleh terserah bebas itu istighfarnya apa aja. Yang penting kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita baca doa akhir tahun. Kenapa semestinya diawali dengan istighfar? Karena doanya itu memang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, atas segala kesalahan-kesalahanku di sepanjang tahun ini, ya Allah, aku minta ampun padamu. Dan segala kebaikan yang berhasil aku lakukan di tahun ini, ya Allah, jika ada kebaikannya di sisimu, maka terimalah itu ya Allah. Terimalah itu dari kami ya Allah. Nah itu arti dari doa akhir tahun yang ada di kitab-kitab itu ya, di Majmu' Syarif, di Mukhul Ibadah dan seterusnya, kurang lebih semacam itu. Nah kita baca. Kemudian masuk maghribnya, itu berarti sudah masuk awal tahun. Sholat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghribnya, kemudian sesudah itu kita baca itu doa awal tahunnya. Diawali dengan apa bagusnya? Nah ini ya, diawali dengan apa bagusnya? Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Nah, saya sangat menyarankanmu untuk mengawali doanya dengan baca surat Yasin. Biar nanti sesudahnya kalau kita berdoa, doa kita lebih mungkin untuk mustajab. Gitu kan ya? Teman-teman saya sekalian, apa tuh arti doanya itu? Artinya adalah kita minta dibantu Allah, ditolong Allah, dibimbing Allah Subhanahu wa taala.
menjalani tahun ini nih dengan cara yang paling bagus. Biar gampang bikin bagus, biar mudah untuk mengalahkan bisikan setan dan juga untuk mudah mengalahkan bisikan hawa nafsu kita. Itu arti daripada doa awal tahun yang akan kita baca nantinya di awal tahun ba'da maghrib. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bimbingannya untuk kita bisa menjalani sepanjang tahun ini dengan cara-cara yang paling Allah inginkan. Insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kama budi'a khutim. Katanya para ulama-ulama, kama budi'a khutim. Sebagaimana diawali, begitu pula ia akan diakhiri. Awal tahun itu juga merupakan waktu yang penting. Waktu yang penting buat apa? Buat memperbaharui niat. Jadi kalau ada hal yang harus kamu lakukan, yang semestinya kamu lakukan di awal tahun baru Hijriah adalah dengan perbaharuilah niatmu. Niat apa nih Ustazah? Niat jalanin hidup nih mau buat apa gitu. Niat jalanin hidup kamu nih, sisa hidupnya nih, yang gak tahu sisa berapa tahun lagi, atau bahkan mungkin berapa bulan lagi, atau mungkin berapa minggu lagi, kita gak tahu umur kita ya. Bahkan mungkin berapa hari lagi, kita gak pernah tahu umur kita, teman-teman sekalian. Nah, itu penting bagi kita buat memperbaharui niat. Niat kita hidup nih mau buat apa gitu. Kita bilang sama Allah SWT, ya Allah, saya niat hidupku untukmu ya Allah. Kau yang telah menciptakan aku, semestinya aku hidup untukmu ya Allah. Niat sepanjang tahun ini, sholatnya biar lebih benar. Kita niat sepanjang tahun ini tidak akan melewatkan malam dari ibadah, walaupun setengah jam, walaupun 1 jam. Dari waktu malam kita buat ibadah. Kita niat hari-hari kita niat nuntut ilmunya biar lebih bagus. Kita niat jalani hidupnya lebih bagus. Kita niat memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kita niat memperbaiki hubungan kita sama Rasulullah. Kita niat, ya Allah, ini waktu yang ke depan, ya Allah, saya niatkan untuk lebih dekat dengan kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat nih tahun ke depan biar lebih bisa ikut dalam kegiatan, dalam dakwahnya para ulama-ulama kita. Hadir, mensukseskan, mendoakan, memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah SWT. Niat mau ikut para wali-walinya Allah, niat mau ikut para ulama-ulamanya Allah SWT. Niat mau jadi murid yang baik dari guru-guru kita. Niat mau jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Niat mau jadi istri yang lebih baik buat suami kita. Niat mau jadi ibu yang lebih baik buat anak-anak kita. Niat mau jadi nenek yang baik buat cucu-cucu kita. Niatin buat jadi hamba Allah yang lebih solehah di masa yang akan datang. Nah, itu kita mesti lakukan tuh di awal tahun. Sebab niat, katanya Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Itu ya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ngajarin kita buat awal tahun itu minum susu putih yang gak usah dicampur apa-apa ya. Minum susu putih. Niatnya adalah untuk tafaulan. Tafaulan ini, jadi beliau setiap kali awal tahun baru, ini diceritakan sama para murid-muridnya. Saya banyak berguru, saya banyak punya murid dari kalangan murid-muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Mekah itu ya. Nah, saya waktu mondok di Dalwa itu banyak dari kalangan ustadz-ustadznya adalah lulusan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dan ketika saya sekarang juga banyak saya berguru, atau banyak saya punya guru-guru dari kalangan murid-murid beliau. Bahkan putranya Kiai Haji Maimun Zubair Gus Najih ya.
Nah, Kiai Haji Najih Maimun Zubair itu juga kelulusan sana dan saya berguru dari beliau juga. Nah, itu Sayyid Muhammad kabarnya setiap awal tahun selalu ngasih murid-muridnya susu putih. Katanya beliau tafaulan. Apa tuh tafaulan? Tafaulan itu melakukan sesuatu dengan niat agar Allah memberikan dalam hidup kita seperti sesuatu tersebut. Gitu ya, itu namanya tafaulan. Kayak menarik sugesti, gitu ya, husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab katanya Allah kan ini ala hasabi dhanni abdi bi faliyadhunnu bi masya ana inda dhanni abdi bi faliyadhunnu bi masya. Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku padaku, maka silahkan sangka aku dengan persangkaan-persangkaan kalian. Jadi kalau kamu kepengen dikasih kebaikan-kebaikan, ya sangka aku akan berbuat kebaikan-kebaikan tersebut gitu. Nah, itu ada unsur tafaulannya tuh di situ, bahwa pada malam pertama bulan tahun Hijriyah ini, tahun baru ini, kita minum susu putih dengan harapan semoga sepanjang tahun kita Allah jadikan tahun-tahun yang putih, tahun-tahun yang bersih, tahun-tahun yang murni. Teman-teman sekalian, tahun-tahun yang murni, tahun-tahun yang bagus, gitu kan? Gitu ya. Minum susu putih. Susu semua putih ya, pas keluarnya. Tapi kan ada yang dicampur coklat, ada yang dicampur stroberi, gitu kan? Nah, ada tuh, biarin susu putih itu. Sedikit sekalian saya muliakan, itu yang akan kita lakukan insya Allah di awal tahun baru, gitu kan ya. Kemudian sudahnya nanti ada lagi waktu mulia tanggal 9 Muharram namanya hari Tasu'a. Kemudian tanggal 10 Muharram namanya hari Asyura. Nah, itu hari Asyura juga merupakan salah satu hari yang penting. Banyakin doa, sebab itu adalah waktu doa mustajab. Puasa jangan tinggalin. Kata Nabi Muhammad SAW, ini arju an yakun yom saum Asyura yukaffir dunub sana. Aku berharap puasa hari Asyura dapat menghapuskan saum yom Asyura yukaffir dunub sana. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan semuanya insya Allah. Dikasih kemudahan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali diiringi dengan doanya yang ada di kitab-kitab Majmu' pada tanggal 10 ya. Ini biar pada ingat nih, akhir tahun kita muliakan dengan ibadah nih, terutamanya dari hari-hari ini juga nih, sudah mulai masuk akhir-akhir tahun kan gitu ya. Kemudian pas asar hari terakhirnya banget, nah itu ada doanya yang mudah-mudahan kita bisa kerjain. Kemudian awal tahunnya kita juga baca doa awal tahun seperti yang mana yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian di tanggal 9 kita puasa, tanggal 10-nya yang merupakan hari Asyura, amalan-amalan kita perbanyak seperti yang tadi telah saya sampaikan. Insyaallah juga termasuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir pada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan nama hari Asyura. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya insya Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita sekalian, sehingga kita bisa dapat banyak rahmat Allah, sehingga kita bisa dapat banyak hadiah-hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan di waktu-waktu yang mulia ini insya Allah. Ala hadhihi niyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak
membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan, rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal ulul ajma'in anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang hadir di majelis ini baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, ada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad, termasuk di antara kelompok orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hanya ada satu kelompok yang diselamatkan Allah, yaitu kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad
Yang kata beliau, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Maka yang ada di belakang Nabi adalah kelompok yang selamat. Siapa yang ada di belakang beliau? Para nabi-nabinya Allah. Siapa yang ada di belakang beliau? Para rasul utusan Allah. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Rabi'atul Adawiyah, sebut nama wali semuanya hanya akan berada di belakang Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ada di belakang Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid. Para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya akan berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Siapa yang ada di belakang Nabi Muhammad? Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofia, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Salamah, semuanya akan ada di belakang Nabi Muhammad. Cucu-cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyidina Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Para habaib-habaib yang mulia, semuanya akan berada di belakangnya bendera Nabi besar Muhammad. Maka orang soleh dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, yang solehnya semua hanya akan jadi pasukan, rombongan di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad. Artinya, kalau kita, kalau kamu, kalau saya tidak ada dalam rombongannya Nabi Muhammad, artinya kita tidak termasuk di antara mereka yang selamat. Kita nggak bisa bilang, saya nggak harus ada di belakangnya Nabi kok. Saya maunya adanya di belakangnya Imam Ghazali. Imam Ghazalinya ada di belakang Nabi Muhammad. Artinya kalau kamu tidak mau ada di belakang Nabi Muhammad, kamu adanya di belakang Fir'aun, adanya di belakang Abu Lahab, adanya di belakang Abu Jahal, adanya di belakang Namrud, Haman, adanya ikutan sama pasukannya Iblis Al-La'in. Sedikit sekalian saya muliakan, cuman ada dua kelompok. Kelompok yang selamat ada di belakang Nabi Muhammad. Kelompok yang tidak selamat ada di belakang orang-orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, kelompoknya Nabi Muhammad, maghdubi alaihim waladdallin, kelompok-kelompok yang tidak berada di belakangnya Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, suami kita, semua orang-orang yang kita sayangi, semuanya tidak terhalang dari berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Ustazah, memangnya muat semuanya tuh? Muat semuanya. Muat semuanya, sampai ke anak-anak cucu kita semuanya muat untuk ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Cuman ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu.
Biar kata di belakang nggak apa-apa deh, yang penting masuk gitu. Sedikit sekalian. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang terindah. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin seluruh umat manusia dari dunia hingga kelak di hari akhirat. Sangat indah. Kayak apa sih nih? Biar kita cinta menabi. Biar kalau kita cinta di akhirat, semoga kita semua ada di belakang Nabi Muhammad. Seperti apa keindahan Nabi Muhammad? Sebab ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan hati kita semakin hari semakin sayang sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin cinta sama Nabi Muhammad. Semakin hari semakin rindu kepada Nabi besar Muhammad. Semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga mudah-mudahan di dunia kita hidup dengan mengikuti jalannya. Di akhirat nanti kita pun akan ada dalam rombongan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya dirimu, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kenal, pengen tahu nabinya. Yuk, dengerin saya mau cerita tentang Nabi Muhammad. Dengerinnya bukan cuman pakai telinga, karena telinga bisa lupa apa yang telah ia dengar. Akan tetapi saya memintamu untuk mendengarkan dengan telinga hatimu, untuk mendengarkan dengan hatimu agar apa yang kamu dengar dengan hati tidak mudah keluar lagi. Telinga bisa lupa apa yang dia dengar, tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Menurut saya begitu. Saya nggak akan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Dan saya berharap juga semua teman-teman seperti itu. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Coba. Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Yang sambil sholat hati kadang-kadang bisa suudzon sama orang. Yang sambil sholat pikiran kemana-mana. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu. Kita mah sholat aja dek. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita
yang sudah berani bersedekah dengan 1/4 harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya. Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mau pulang bawa apa? Bawa sedekah, saya rasa belum layak. Saya adalah istri yang solehah, saya akan boleh masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad. Betul, nabinya berjanji seperti itu, iya. Tapi sesolehah apakah dirimu itu terhadap suamimu? Pernah nggak suami manggil, kamu masih sibuk pegang handphone? Iya. Betapa seringnya kita selama ini menyia-nyiakan suami kita. Saya sih belum berani bawa apa-apa buat mati. Satu-satunya harapan saya, satu-satunya andalan saya, satu-satunya tabungan saya, satu-satunya simpanan saya adalah baginda Nabi besar Muhammad, yang dalam keadaan apapun selalu berkata, ummati, ummati, ummati. Yang dalam keadaan seganas apapun, sedahsyat apapun, se-ekstrim apapun, Nabi tak pernah lupa kepada kita umatnya. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya saat kita mati nanti ada cinta di hati kita kepadanya. Kita bawa masuk ke dalam alam kubur kita. Kita bawa masuk untuk perpisahan kita dengan dunia yang fana ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita pengen tahu nih nabinya kayak apa, biar gede cinta kita kepadanya, biar semakin besar sayang kita padanya. Saudaraku sekalian, katanya sahibul maulid ad-dibai, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi sabqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah, paling cakep. Apanya? Khalqan, penciptaannya, fisiknya, zahirnya, wa khuluqan, dan akhlaknya, kepribadiannya, karakternya, hatinya, zahir, batin, semuanya paling indah, paling cakep. Apanya? Mukanya paling cakep, badannya paling cakep, bentuk tubuhnya paling cakep, akhlaknya juga paling cakep, senyumnya paling cakep, tatapan indahnya paling cakep, semuanya cakep. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam.
Katanya Sayyidina Hassan bin Thabit alaihi ridwanullah, seorang pujangga Arab. Beliau mengatakan tentang Nabi Muhammad, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmal minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata beliau, yang lebih cakep darimu wahai Nabi, mustahil ada mata manusia siapapun yang pernah memandangnya. Tak akan pernah ada mata memandang wajah lebih indah daripada wajahnya Nabi besar Muhammad. Wa ahsan minka, yang lebih baik darimu wahai Nabi, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa celah. Engkau wahai Nabi terlahir tanpa ada kurangnya. Engkau wahai Nabi Muhammad terlahir tanpa memiliki aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan pintamu. Kalau ada orang sebelum lahir boleh pesan dulu. Kamu misalnya sebelum lahir nih, kamu ditanya duluan, kamu pengen mata kayak gimana? Pengen hidung kayak gimana? Pengen mulut kayak gimana? Pengen badan kayak gimana? Itu yang akan lahir yang seperti Nabi Muhammad SAW. Kayak boleh dapat pesen gitu. Nabi kita Muhammad SAW, keindahan beliau. Nabi Muhammad kulitnya putih. Bukan putih kayak putih pucat gitu, bukan. Putih kemerahan. Apabila beliau sedang malu atau sedang marah, ada semburat merah di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Merona merah pipi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajahnya lebih kebulat daripada memanjang. Para sahabat meriwayatkan, kami kalau melihat Nabi lebih kebayangnya kepada bulan purnama. Alisnya seperti nun, hidungnya seperti alif, bibirnya seperti mim. Saudaraku sekalian, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya seperti alif, kecil, mancung, tinggi. Gak kayak saya. Saya lebih mirip huruf ta. Lebar dan berbaring. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Yang beginian ini kita gak harus contoh. Gak harus, oh Nabi mukanya kayak gitu, saya pengen juga. Nabung, pergi ke dokter, operasi plastik. Biar hidungnya kayak hidung Nabi, huruf alif. Alisnya kayak alis Nabi, huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merah. Saya sulam aja deh kalau gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu mencontoh wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita perlu adalah mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam.
Yang perlu kita contoh adalah cara Nabi Muhammad mempergunakan matanya, mempergunakan hidungnya, mempergunakan telinganya. Itu yang perlu kita contoh. Akan tetapi masalah bentuk secara fisik bukan merupakan sunnah yang perlu kita ikuti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya putih, kecil-kecil. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, gigi beliau itu ada gingsulnya karena peristiwa perang. Ya, pernah di saat perang Uhud, itu gigi beliau kena pukul sehingga ada yang jatuh giginya dan juga ada yang giginya jadi gingsul. Alaihi salatu wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulu matanya lentik. Rambut beliau ikal. Tidak lurus, tidak juga keriting. Sampai dengan beliau wafat di usia 63 tahun, hanya ada beberapa lembar rambut putih di rambut beliau, sisanya semuanya hitam. Nabi Muhammad matanya jernih, hitam-hitamnya sangat hitam, putih-putihnya sangat putih. Mata beliau sampai dengan tuanya tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti bayi baru dilahirkan. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tangannya berisi. Sahabat meriwayatkan, saya pernah kepegang segala macam kain-kain yang lembut-lembut, bahkan sutra. Akan tetapi saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad jalannya tegap. Beliau tidak sangat tinggi, tidak pendek tentu saja. Nabi Muhammad tidak besar, gemuk, tidak juga kurus tentu saja. Nabi Muhammad proporsional, akan tetapi meskipun beliau bukan yang paling tinggi, dimanapun saja beliau berada bersama dengan para sahabat-sahabatnya, selalu yang terlihat lebih dulu adalah wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau lagi kumpul berapa ribu orang juga, ada di antara mereka yang tinggi-tinggi juga, mata tuh kalau udah ada kumpulan, ada nabinya, pasti yang kelihatan duluan adalah Nabi besar Muhammad. Idza jalasa fi majlisihi baina ashabihi ka'annahul qamar bainal anjumiz zuhur. Nabi kalau sedang kumpul bersama dengan para sahabat-sahabatnya seperti purnama di antara bintang gemintang di angkasa di kala malam. Kalau lagi ada purnama, bintang-bintang di sekitarnya kelihatan, tapi kecil-kecil. Cahaya paling terang adalah cahayanya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan mata kita meski penuh dosa ini untuk suatu hari nanti dapat memandang wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat meriwayatkan,
Faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ajmal wa abha wa akthar ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami udah lihat banyak orang, udah ketemu banyak orang. Kami tidak pernah melihat seseorang dengan senyum lebih indah, dengan senyum lebih menawan, dan dengan senyum lebih banyak daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ma tahaddatha bihadithin illa wattabassam. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan, melainkan ucapannya selalu diiringi dengan senyuman. Nabi itu ketemu sama siapa aja, senyuman duluan tersungging dari wajah indah beliau. Ini bisa kita contoh. Yang ini bisa kita contoh. Bu, kalau ketemu anak senyum napa? Anak tuh kangen loh disenyumin sama ibunya. Biar kalau kamu gak ada nanti, anak setiap ingat kamu kebayang senyummu. Jangan sampai kamu meninggal dunia, anak kalau ngebayangin kamu lagi marah mulu. Gak enak dikenang sebagai tukang marah-marah. Alangkah indahnya kalau kita dikenang sebagai seseorang yang senantiasa tersenyum ketika berjumpa dengan siapapun. Para istri, belajar senyum di hadapan suami. Kamu kok aneh, suamimu seneng sama perempuan lain, sementara kamu tiap ketemu sama suami gak pernah senyum? Suami mana yang seneng dicemberutin? Atau nih, kamu senyumnya hanya pada tanggal-tanggal tertentu. Kalau tanggal tua suka rada susah disuruh senyumnya. Yuk belajar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu tersenyum pada siapapun. Bahkan kepada anak-anak, bahkan kepada nenek-nenek, bahkan kepada orang-orang tua, kepada siapapun. Bahkan kepada pendosa, bahkan kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Senyum beliau tak pernah hilang, teman-teman seriku sekalian. Semoga Allah mampukan kepada kita untuk melaksanakan adab dan akhlak mulia ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama dengan keindahan fisik beliau juga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan keindahan yang tidak diberikan Allah kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Kalau ditanya ustazah, tunggu nih ustazah, Nabi Muhammad kata ustazah cakep, gak ada yang lebih cakep dari Nabi. Iya. Nabi Yusuf gimana ustazah? Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil, Muhammad Al-Insan Al-Kamil, beliau menyatakan idza u'tiya Yusuf syatral jamal faqad u'tiya nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamal kullah. Jika dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah diberi separuh ketampanan, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang dengan ketampanan seutuhnya. Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad full.
Tapi kok nggak pernah ada perempuan potong-potong tangan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad? Sementara ceritanya Nabi Yusuf kan begitu. Perempuan-perempuan, temannya, istrinya Imril Aziz, temannya Zulaikha, begitu ngelihat Nabi Yusuf, pada potongin tangannya ketika mereka mengupas buah-buah apel, sampai nggak terasa tangannya menjadi berdarah-darah. Sambil bilang, "Ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim." Wah, Yusuf nih bukan orang pasti nih, cakep bener. Pastilah dia malaikat-malaikat yang mulia. Saudara sekalian, Nabi Muhammad nggak pernah ada ceritanya perempuan ketemu Nabi Muhammad, wah ini bukan orang, nggak ada. Sampai nonjok-nonjok pipi gitu kan, sampai potong-potong tangan, nggak ada. Kenapa begitu? Para ulama menjelaskan, sebab Nabi Yusuf diberi ketampanan lebih besar daripada cahayanya. Sementara Nabi Muhammad diberi cahaya lebih besar daripada ketampanan beliau. Cahaya itulah yang membuat perempuan-perempuan lebih memilih mengiris-ngiris hatinya daripada mengiris-ngiris tangannya karena kagum dan cinta. Cahaya itulah yang membuat para sahabat yang melihat Nabi Muhammad lebih memilih untuk menundukkan kepala tatkala mata mereka sudah semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga banyak di antara mereka yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa biki wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitukum?" Bagaimanakah keadaanmu bersama dengan Nabi saat Nabi Muhammad sedang ada di dalam rumah kalian? Wahai Sayyidah Aisyah, kalian kalau ada di rumah Nabi itu kayak gimana? Sayyidah Aisyah mengatakan, "Innahu ka'ahadikum yukallimuna wa nukallimuh wa yudahikuna wa nudahikuh wa yara annahu idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh." Para sahabat bertanya, bagaimana dirimu ketika Nabi ada di rumah kalian? Karena kami kalau di hadapan Nabi Muhammad, ka'anna ala ru'usina thair, kayak ada burung di atas kepala kami. Kami takut burungnya terbang kalau kami mengangkat kepala, sehingga kami pasti akan memilih menundukkan kepala kami di hadapan kewibawaan dan cahaya Nabi besar Muhammad. Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi sama saja dengan seseorang di antara kalian. Di rumah Nabi mengajak kami bicara, kami pun mengobrol dengan Nabi Muhammad. Kami mengajak beliau bercanda, beliau pun juga seperti itu mengajak kami bercanda. Hanya bedanya apabila terdengar suara adzan, Nabi akan segera berdiri dari antara kami seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal beliau. Udah urusan sama Allah, urusan sholat dah ditinggal semuanya sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya, kalau ada orang bilang hidup tuh yang penting punya cinta sama Nabi, nggak usah sholat. Orang kalau udah punya cinta sama Nabi pasti dapat syafaat Nabi, nggak perlu sholat. Ini orang rada, teman-teman, Nabi lo yang ngajarin kita. Idza adzana muadzin qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh.
Kata Sayyidah Aisyah, lagi bicara, lagi ngobrol, lagi enak-enak ngerjain apapun, makan atau apa, begitu kedengar suara adzan, Nabi akan segera berdiri seolah beliau tidak mengenal kami, seolah kami tidak mengenal beliau. Tidak ada orang lebih jaga syariat agama Allah daripada Nabi Muhammad. Dan itu yang diajarkan kepada kita, teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya kita jalanin syariat agama Allah dengan menupuk cinta pula, sambil menumpuk cinta di hati kita untuk kita bawa pulang ke negeri akhirat nanti. Cinta kepada baginda, manusia terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini ketampanan Nabi. Dan sekali lagi, selain daripada dikaruniai Allah ketampanan semenawan itu, Nabi Muhammad dikaruniai kelebihan-kelebihan yang Allah tidak berikan kepada selain Nabi Muhammad. Apa contohnya? Tahukah kamu, Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah buang angin? Dek, Kak, Nek, Bu, mohon maaf, Nabi nggak pernah kentut seumur hidup. Nggak pernah. Kenapa gitu Ustazah? Karena Allah nggak mau ada aroma-aroma kurang sedap keluar dari tubuh Nabi Muhammad.